Salam damai di hati, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita jumpa lagi pada pelajaran rohani, dan pada minggu ini kita ada pada pelajaran yang ketujuh. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus menyanggupkan kami, mampukan kami untuk mempelajari firman pada hari ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah pengharapan yang tidak dapat dihancurkan. Ayat inti Roma pasal 5 ayat 5. Firman Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini mengingatkan kepada orang-orang yang kuat dalam iman, tidak dipermalukan di dalam beberapa hal. Yang pertama adalah kesengsaraan. Orang yang beriman mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan mereka, jika mereka melewati ini, akan menuntun mereka kepada ketekunan. Dan ketekunan ini akan menuntun kepada tahan uji. Dan tahan uji dari orang yang beriman ini akan menghasilkan satu kalimat, satu kata, adalah pengharapan. Sahabat firman, walaupun menjadi orang-orang ini menjadi sasaran ejekan duniawi, namun di dalam hati mereka ada keyakinan bahwa segala sesuatu yang menyentuh mereka harus melewati tangan kasih Allah. Poin yang kedua, bahwa Roh Kudus yang telah diberikan kepada mereka memungkinkan mereka bahwa mereka dapat memahami betapa besarnya kasih Allah, sesuai dengan doa Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Poin yang ketiga, Hotges mengatakan bahwa sangat tepat ayat ini, bahwa Paulus akan menguraikan kepada kita bagaimana kasih Allah yang pada mulanya kita tidak hargai, tetapi dapat membawa kita kepada titik kedewasaan yang disebut dalam pasal 5 ayat 4 dengan istilah pengharapan. Poin yang keempat, istilah dapat di atas. Paulus tidak bermaksud bahwa kedewasaan rohani dijamin bagi setiap orang yang sudah dibenarkan, tetapi kedewasaan tersebut merupakan hasil kesetiaan, hasil iman dalam kehidupan orang yang tetap memelihara iman yang kokoh. Poin yang kelima, pemakaian istilah dicurahkan menggarisbawahi perbedaan keadaan kita sekarang, dan kata ini 8 kali di dalam kita temukan di dalam Wahyu pasal 16 mengenai isi cawan yang menceritakan murka Allah, dan melalui kasih karunia kita berbengkah dalam Allah. Kita diubahkan dan kita diluputkan dari murka Allah. Itulah sebabnya mengapa pengharapan adalah salah satu dari 3 pilar kehidupan Kristen bersama dengan iman dan kasih dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Sahabat firman, pada pelajaran rohani minggu ini kita dapati ada 3 poin penting. Poin yang pertama adalah dasar pengharapan. Poin yang kedua adalah pengharapan pada Tuhan. Poin yang ketiga adalah pengharapan dan cawan lebur. Mari kita lihat satu persatu. Dasar pengharapan, yaitu kita mengetahui sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Habakuk pasal 2 ayat 3. Sahabat Tuhan diberkati Tuhan, kitab Habakuk dimulai dengan keluhan yang terdengar sampai saat ini. Keluhannya adalah kekerasan, amoralitas, kehancuran, perselisihan, ketidakadilan. Nah, sejak setan memberontak, alam semesta sedang berperang dan terus-menerus menjadi lebih buruk. Namun Tuhan telah berjanji bahwa Babel dan kejahatan akhirnya akan dihancurkan dan umat Tuhan akan dibebaskan. Habakuk pasal 2 ayat 8, Wahyu pasal 18 ayat yang kedua.
Kata masih menanti saatnya artinya penyelesaian masalah Habakuk akan datang di masa depan pada saat yang ditentukan Allah, dan ada dua poin. Poin yang pertama, apa yang ditentukan Allah? Bahwa kejahatan di dunia akan sampai pada titik akhir, yaitu umat Allah yang setia harus menanti saatnya sekalipun tampaknya begitu lama. Poin yang kedua, seperti Habakuk, kita harus menantikan campur tangan yang benar dari Tuhan pada akhir zaman ini. Pada akhirnya, Kristus akan mengangkat orang benar dari bumi dan membinasakan segala kejahatan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, ini adalah pengharapan kita yang penuh bahagia. Titus pasal 2 ayat yang ke-13. Kita berpindah pada poin yang berikut. Dasar pengharapan yaitu kita mengenal Tuhan. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Ayat pasal 42 ayat 3. Kalimat tanpa pengertian aku telah bercerita ini menunjukkan beberapa poin. Yang pertama adalah Ayub mengakui bahwa cara-cara Allah ada di luar jangkauan pemahaman manusia, dan akibat salah pengertian dirinya telah mengatakan bahwa hal-hal itu tidak adil. Poin yang kedua, Ayub di dalam penderitaan dan doa-doanya tidak berdosa terhadap Allah. Akan tetapi salah pengertian dan keluhannya terhadap Allah telah membuatnya nyari sombong dan percaya bahwa kebaikan Allah tidak sempurna. Dan di dalam ayat yang kelima, dengan penampakan dan penyataan Tuhan, Ayub berubah sama sekali. Poin yang ketiga, Ayub berubah dan mengakui kesalahannya dan siap untuk tunduk dan melayani Allah apapun yang terjadi atas dirinya. Dia akan takut dan mengasihi Allah terlepas dari segala jenis keuntungan pribadinya. Ayat yang keempat. Poin yang keempat, dengan menyerahkan diri kepada Allah dalam iman, pengharapan dan kasih kita ketika masih menderita tanpa mengerti alasan semua itu. Ayub membuktikan bahwa tuduhan iblis itu salah. Ayub 1 ayat 9 sampai ayat 11. Dengan demikian, membuktikan kuasa Allah untuk menebus dan mendamaikan umat manusia dengan dirinya. Kita berpindah kepada poin yang kedua, pengharapan pada kehadiran Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kita lihat ada 3 alasan mengapa Israel tidak perlu takut dan dapat bergantung kepada Allah dengan tenang. Poin hal yang pertama adalah, walaupun banyak musuh yang marah terhadap Israel, Allah akan membuat malu musuh-musuh umatnya. Ayat yang ke-11 dan ayat 12. Sebab Tuhan sendiri yang memegang tangan Israel dan menolong mereka. Ayat yang ke-13. Poin yang kedua, walaupun umat Allah lemah digambarkan dengan cacing Yakub dan ulat Israel, tetapi itu bukan masalah bagi mereka, karena Allah akan memegang tangan kanan mereka dan menolong mereka. Ayat 13 dan 14. Dan Allah akan menguatkan sehingga si cacing dan si ulat akan menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar, sehingga akan mengirik gunung dan menghancurkannya. Ayat ke-14 dan ayat yang ke-15. Poin yang ketiga, walaupun keadaan begitu sulit sehingga orang-orang sengsara tidak dapat menemukan air sehingga jadi kehausan, tetapi Tuhan akan menjawab mereka dan tidak meninggalkan mereka. Ayat yang ke-17. Bahkan Tuhan akan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Tanaman akan ditumbuhkan dan semua orang akan mengetahui bahwa yang Maha Kuasa Allah Israel yang menjadikan semua. Ayat 19
dan ayat 20. Poinnya di sini adalah, sahabat firman, bahwa tidak ada sesuatu apapun di mana Allah Maha Kuasa tidak dapat membuatnya. Mari kita lihat bagian yang berikut. Pengharapan pada rencana Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Yeremia menulis surat untuk mendorong orang buangan di Babel, bahwa mereka telah kehilangan harapan. Mereka pikir mereka tidak akan pernah kembali ke rumah Tuhan, ke rumah. Dan Tuhan menyuruh mereka untuk tidak berlambatan. Dia memegang kendali. Situasi mereka tidak terjadi secara kebetulan. Yeremia 29:4. Dia akan melakukan segalanya untuk kebaikan, bahkan dalam kesulitan mereka. Yeremia 29 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Dia akan mengakhiri pengasingan pada saat yang tepat. Yeremia 29 ayat 8-10. Sahabat Tuhan yang diberkati Tuhan, pengharapan kita harus pada Tuhan. Mengapa? Karena Dia mengendalikan masa lalu kita, masa kini, dan masa depan kita. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Poin yang ketiga dari firman pada minggu ini adalah pengharapan dan cawan lebur disiplin. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 11. Sahabat firman, mari kita perhatikan bahwa dalam bahasa Yunani kata disiplin erat hubungannya dengan kata belajar. Dan Tuhan mengajar kita melalui disiplin. Ibrani 12 ayat 6. Paulus membagikan kunci untuk mengubah disiplin menjadi pengharapan. Mengakhiri pelajaran ini, mari kita lihat poin-poin ini. Teladan para pahlawan iman, Ibrani 12 ayat 1. Teladan Yesus, Ibrani 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Tuhan mengasihi kita. Kita adalah anak-anaknya, Ibrani 12 ayat 5-7. Kita akan mengambil bagian dalam kekudusannya, Ibrani 12 ayat 10. Disiplin menghasilkan buah damai, Ibrani 12 ayat 11. Dan dia akan meneguhkan dan menuntun kita, Ibrani 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Sahabat firman yang berkati Tuhan, mari kita dengarkan akan poin-poin rohani yang penting ini mengakhiri pelajaran ini. Bahwa Tuhan dapat memberikan kemenangan yang nampaknya kepada kita boleh jadi penaklukan dan kekalahan. Kita ada dalam bahaya melupakan Allah. Melihat pada para perkara dan kelihatan, gantinya memandang dengan mata iman perkara-perkara yang tidak kelihatan. Dan bila kemalangan atau malapetaka datang, kita bersedia untuk membebankan kepada Allah dengan kelalaian dan kebengisan. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, kita perlu belajar bahwa hukuman adalah sebagian dari rencana Allah yang besar, dan di bawah cambuk kesusahan, orang Kristen kadang-kadang boleh berbuat lebih banyak untuk Tuhan daripada bila ia giat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, kami boleh mempelajari firman pada minggu ini. Kami penuh keterbatasan, tidak sanggup mengerti firman ini. Kami mohon Roh Kudus mengartikan firman dalam kehidupan kami, dan kami boleh berkomitmen untuk setia pada Tuhan.
Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.